Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurin Nabila dengan NIM 2011911028 dari jurusan Agroteknologi Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas tentang praktikum yang telah kami laksanakan mengenai analisis uji mutu ubi kayu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi pasca panen. Ubi kayu merupakan komoditas tanaman pangan yang sangat penting setelah beras dan jagung. Komoditas ini memiliki daya adaptasi yang cukup tinggi dan usaha taninya yang relatif mudah serta pemanfaatannya yang sangat beragam, baik untuk pangan, pakan, maupun untuk bahan industri. Namun, permasalahan pasca panen pada ubi kayu, baik pada varietas lokal maupun hasil pemuliaan menjadi salah satu hambatan dalam pengolahannya. Ubi kayu cepat mengalami kerusakan pasca panen. Kerusakan pasca panen ubi kayu biasanya terjadi akibat kerusakan fisiologis dan kerusakan mikrobiologis. Kandungan air yang cukup tinggi, yaitu sekitar 65%, menyebabkan ubi kayu sangat mudah rusak. Kerusakan fisiologis pada ubi kayu biasanya berupa goresan vaskular, yang biasanya berwarna biru kehitaman atau kecoklatan yang searah dengan jaringan pembuluh vaskular. Sementara itu, kerusakan mikrobiologis biasanya berupa kebusukan umbi. Nah, kerusakan mikrobiologis ini terjadi ketika umbi sudah tidak lagi layak akibat kerusakan fisiologis. Kerusakan ini tampak sebagai bentuk kebusukan umbi. Kerusakan ini ditandai oleh perubahan warna umbi yang menjadi kekuningan dan diikuti oleh pelunakan pada umbi. Serta aroma umbi juga mengalami perubahan menjadi aroma yang sedikit asam atau cenderung sedikit lebih busuk. Tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa dapat menilai dan menjelaskan analisis mutu fisik ubi kayu yang disimpan dalam jangka panjang. Nah, metode praktikum yang dilaksanakan yaitu praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2022. Pelaksanaan praktikum ini yaitu di Laboratorium Agroteknologi Fakultas Pertanian Perikanan Biologi Universitas Bangka Belitung. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu alat yang digunakan pada praktikum ini adalah timbangan, kamera, pisau, alat pengukur, serta alat tulis. Dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu ubi kayu. Cara kerja yaitu diambil cuplikan 2,5 kg ubi kayu secara merata. Kemudian ubi kayu dipisahkan antara ubi yang bengkok, umbi yang retak, dan umbi yang poyo. Umbi bengkok adalah umbi yang bersudut 15 derajat atau lebih dari sumbu tegak. Nah, untuk menghitung persentase umbi retak dengan cara menimbang berat umbi retak per 2,5 kg umbi secara keseluruhan dikali 100%. Kemudian umbi poyo adalah umbi dengan warna kecoklat-coklatan disertai dengan bagian yang lunak pada warna tersebut. Apabila umbi poyo lebih dari 10% disebut umbi poyo. Nah, untuk menghitung presentasi umbi poyo yaitu dengan menimbang berat umbi poyo per 2,5 kg ubi secara keseluruhan dikali 100%. Kemudian, umbi setelah dikukus akan dibelah dua dan apabila dipijat antara dua buah jari akan menjadi tepung yang basah. Nah, pada praktikum kali ini hasil yang kami dapatkan yaitu pada bobot ubi kayu, ubi yang poyo mendapatkan bobot 590,4 gram dan jika diakumulasikan ke kilogram mendapat bobot 0,594 kilogram. Pada praktikum ini kami tidak menemukan ubi yang retak. Setelah dipisahkan, umbi kayu ditimbang antara umbi poyo dan retak. Kemudian setelah ditimbang, ubi tersebut dikukus selama 15 menit. Nah, dari hasil pengukusan didapatkan warna dan tekstur ubi kayu. Ubi kayu yang poyo memiliki warna hitam kecoklatan dan ada busuk di tengah-tengahnya. Kemudian tekstur dari umbi ini yaitu bila dipencet ubi ini menjadi pecah. Kemudian ketika dipegang dengan dua buah jari maka umbi ini sedikit bertepung dan bau yang sangat tidak mengenakan pada umbi yang poyo. Nah, untuk persentase kerusakan ubi kayu yang poyo mendapatkan kerusakan 23,76% dari total keseluruhan ubi yang diamati. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara bobot, warna, dan tekstur dari beberapa jenis ubi kayu yang diamati. Ubi kayu termasuk bahan yang mudah rusak. Umbi yang tidak segera dirawat beberapa hari setelah panen akan mengalami kerusakan yang lebih cepat.
Kerusakan ubi kayu dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu kerusakan primer dan kerusakan sekunder. Kerusakan primer ditandai dengan perubahan warna pada bagian internal umbi. Kerusakan umbi dimulai dari perubahan warna, yaitu dari warna putih menjadi biru, kemudian menjadi lunak, dan menjadi busuk. Kerusakan ini sering disebut dengan poyo. Sedangkan kerusakan umbi dengan tipe sekunder adalah disebabkan oleh serangan mikrobia akibat luka sehingga umbi menjadi lunak. Akhirnya bagian internal umbi menjadi busuk. Kerusakan ubi kayu juga secara fisik, yaitu ubi kayu mengalami dehidrasi karena penguapan air akibat kondisi udara di sekelilingnya yang kering. Menurut Grace 2014, air merupakan komponen terbesar dari umbi kayu segar, yaitu sekitar 70,3%, diikuti oleh pati 21,5% dan gula 5,1%. Kerusakan fisiologis atau kerusakan primer terjadi akibat adanya luka atau goresan saat pemanenan, yang mengakibatkan terjadinya pewarnaan biru sampai kehitaman. Menurut Chai 2011, hal ini disebabkan oleh proses pencoklatan enzimatis senyawa fenol yang terjadi akibat adanya kontak dengan udara oksigen. Kerusakan sekunder atau kerusakan mikrobiologis terjadi akibat serangan mikrobia yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, yakni kelembapan dan suhu udara yang relatif tinggi, dan dipacu dengan adanya luka pada umbi. Kerusakan ini diawali dengan adanya jalur garis-garisan coklat muda searah dengan jaringan pembuluh. Selanjutnya, umbi menjadi lunak, diikuti dengan proses fermentasi dan pembusukan. Beberapa jenis jamur dari genus Penicillium, Aspergillus, Rhizopus, dan Fusarium berperan dalam kerusakan ini. Demikian pula dari beberapa jenis spesies bakteri seperti Bacillus, Pseudomonas, dan Corynebacterium. Kerusakan fisiologis terjadi 24 jam hingga 48 jam setelah pemanenan. Sedangkan kerusakan akibat mikrobiologis biasanya terjadi 5 hingga 7 hari setelah panen. Kedua jenis kerusakan tersebut seringkali menimbulkan masalah dalam pemasaran maupun penggunaannya karena menyebabkan penurunan mutu sekaligus kehilangan hasil atau susut bobot yang bisa mencapai 25%. Nah, untuk mencegah terjadinya proses dehidrasi dan mendorong penyembuhan luka umbi serta pencegahan proses kerusakan umbi internal, ubi kayu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan sendiri luka umbinya akibat goresan yang dikenal dengan istilah coring, yakni melalui proses penebalan sel-sel dekat luka dengan sel-sel parenkim atau kambium memproduksi sel garbus di sekitar luka tersebut. Nah, proses coring ini biasanya berlangsung 4 hingga 5 hari setelah penyimpanan dan memerlukan kondisi lingkungan yang lembab dan hangat, yaitu dengan kelembapan nisbi 85% dan suhu 30 derajat Celcius. Proses karing, kulit ubi kayu yang terluka mengalami penyembuhan sehingga kulit tumbuh kembali dan menutup luka dan tidak terjadi poyo lagi. Cara coring sederhana yaitu dengan mempersiapkan kotak kayu atau bambu yang bagian dalamnya diberi alas plastik yang berlubang-lubang. Kemudian dengan cara merendam sekam atau serbuk gergaji di dalamnya dalam 1 malam dan kemudian ditiriskan. Kemudian menyusun ubi kayu yang disimpan dalam kotak dengan posisi sekam kemudian ubi kayu. Nah, kotak ini selanjutnya disimpan pada ruangan tertentu selama beberapa bulan dan apabila dirasa sekam sudah mulai tidak lembab lagi, maka perlu disiram dengan sedikit air. Perawatan ubi kayu dengan menggunakan sekam lembab ini menyebabkan ubi kayu dapat disimpan lebih dari 3 bulan dengan tingkat kerusakan 0,5 sampai 0,7% dan susut bobot mencapai 10,4 dan 16,8%. Nah, cara ini mampu dan efisien untuk menangani ubi kayu yang cepat mengalami kerusakan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa ubi kayu termasuk bahan yang mudah rusak. Perhatian penanganan dan penentuan pasca panen ubi kayu sangat diperlukan dalam pemanenannya. Hal ini bertujuan untuk menekan tingkat kehilangan hasil, mencegah kerusakan hasil panen, meningkatkan daya simpan dan daya guna agar dapat menunjang usaha penyediaan bahan baku pangan dan industri. Mengingat kadar air dari ubi kayu yang relatif tinggi yaitu lebih besar dari 60% menyebabkan umbi ini sangat mudah rusak, poyo, busuk, dan bertunas. Nah, dengan adanya penanganan pasca panen yang tepat, maka akan memperpanjang masa simpan dari ubi kayu tersebut. Nah, dari sekian banyak yang telah saya ulas, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.